Elizabeth Sidabrung. Saya Lisda Sulistiani. Saya Rifa Putri Jayalani. Perkenalkan, nama saya Maulana Nursi Nirwan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Alamsyah. Kami dari kelompok 9 akan melaksanakan observasi tentang pendidikan karakter peserta didik. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Maulana Nursi Nirwan dari Jusiwani. Sama saya dan kelompok saya itu bakal bertanya tentang bagaimana karakter peserta didik di sekolah ini. Buat pertanyaan pertama mungkin ya Pak, karakter apa yang Bapak sama Ibu Kepala Sekolah terapkan untuk peserta didik agar menjadikan sekolah ini tuh lebih bermutu gitu Pak? Ya, karakter yang diterapkan di SD Ciwidey Negeri 2 itu menunjukkan visi, itu visinya akrab, ya jadi agamis, kreatif, akrab itu jadi gitu. Salah satunya itu agamis, kreatif, ya, aman, bersih ya, banyak itulah. Jadi karakter yang diharapkan ditanamkan di siswa itu mengacu pada visi yang ada di sekolah gitu. Salah satunya agamis. Setiap hari Jumat untuk penanaman agamis itu siswa melaksanakan sholat berjamaah di itu salah satunya. Kemudian kalau yang siswa yang kreatifnya itu siswa dipersilakan untuk membuat karya sendiri yang bisa disimpan atau ditempel di yang sudah disediakan salah satunya. Kemudian aman bersih itu juga sering diingatkan pada saat upacara. Setiap upacara itu ada pembacaan ikrar itu untuk menanamkan lingkungan sekolah yang bersih, ramah, aman juga ada di sana karena di sini terdiri dari siswa yang ada yang berkebutuhan khusus, diharapkan semuanya sama terhadap teman-temannya dengan berkebutuhan khusus. Itu salah satu karakter yang ditanamkan di SD. Di siswa berkebutuhan khusus itu agar si siswa berkebutuhan khusus itu teh bisa mencapai karakter apa yang diinginkan sekolah gitu. Ya. Berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus, apalagi sekarang dengan adanya kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada guru untuk menyampaikan materi, termasuk dengan penyampaian materi yang disesuaikan dengan keadaan siswa. Jadi tidak, kalau dulu mungkin programnya sama untuk semua siswa, kalau programnya disesuaikan dengan kebutuhan, dengan kemampuan, potensi yang ada di siswa, jadi menyesuaikan ke siswa. Menyesuaikan. Mungkin segitu aja Pak. Nama saya Maulana Nursi Nirwan, teman saya Nah, sama diri Pak. Nah, kita tuh Sini oke? iya, kita dari Kim Siliwangi. Nah, kita kesini tuh mau menanyakan tentang karakter peserta didik gitu Pak. Perkembangan karakter peserta didik. Nah, rasanya apa pertanyaan pertama Pak? Ya, kasih tanya saja. Jadi karakter apa yang Bapak terapkan untuk peserta didik agar menjadi siswa yang bermutu? Mungkin kebiasaan dulu punya kebiasaan dari Senin sampai Jumat kita ada kegiatan dari Senin besok acara, kemudian ada menaikkan lampu merah, kemudian kebiasaan sholat duha hari Jumat. Hari Rabu itu ada dari kampung daerah di lapangan dan kita mencintai tanah air sendiri ada. Terus Selasa literasi menerapkan bagaimana cara kalimat utama, pokok kalimat dalam yang mereka baca sebutannya nanti. Jadi penuh tiap Senin ada di sini sampai Jumat. Senin sampai Jumat tuh Ya, full ada program. Kamisnya kan pakai lebih dalam. Oh, Kan pramuka, itu pramuka udah ada juga kan ya. Dari penanganan yang berasal dari gitu. terus Pak, bagaimana itu Bapak mengerahkan para guru-guru agar si program ini tuh berjalan dengan lancar? Kita udah punya jadwal. Ada Ada jadwal dari Senin itu kan biasa di 5S, Senin Selasa Salap, Sopan Tandur. Jadi gerbang biasalah di atas juga sana. Yang keduanya pembagian guru-guru, saya juga kemarin hari Rabu kemarin kebagian lagu Gunung-Gunung Bacil di lapangan semua yang sekolah siswa dikumpulin. Mereka motifnya harus menghafal gitu, coba siswa dan mengenali pakai cara. Hanya program kegiatan, dalam program kegiatan itu
apakah ada permasalahan yang dihadapi? Permasalahan mungkin kita ada sekolah siang ya. Oh, Ya, iya. jadi saya juga jam 11 masuk. Jadi permasalahannya itu untuk menyamakannya Dari segi jadwal dari berarti. jadwal. Dari sekolah siang kan itu kan normal pulang. Jadi sekolah inti tapi dalam ke sekolah. Oke. Terus Pak, karakter apa yang sekolah harapkan itu Pak dalam kegiatan dalam program tersebut? Capaian karakter apa yang Ya, karena kita melatihnya dua kurikulum ya. Ya. Ada kurikulum merdeka, kurikulum fakultas gitu. Jadi karakter yang diharapkan itu karena sekarang ada kelima juga kerja. Saya mau orang ke sini. Saya mau penjelasan. Langsung aja ya Pak, pertanyaannya. Bagaimana sih Bapak menghadapi peserta didik yang malas belajar? Oh, di kelas saya, kalau misalkan malas belajar itu kita bisa lihat dari latar belakang keluarganya dulu. Pertama, apakah yang menyebabkan rasa malas itu? Bisa jadi pertama faktor keluarga, kedua bisa jadi di sekolahnya itu karena ada masalah yang terkait dari orang tuanya. Kalau misalkan malas belajar, saya biasanya lihat dulu pertama, yang tadi faktor keluarga, apakah keluarganya teh ada yang sedang yang bercerai atau yang dua-duanya bekerja gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu malas belajar. Nah, kalau ketika di kelas saya biasanya konsultasi dengan orang tuanya dulu gitu ya. Kalau sudah itu baru ketika ini pun ada yang namanya pengayaan juga. Pengayaan bukan hanya yang lebih, tapi yang pengayaan terhadap siswa yang kelas. Bisa jadi pelajaran tambahan, bisa jadi saya itu menerapkan sebelumnya. Misalkan sekarang kan kita 2 shift ya. Nah, kalau 2 shift itu biasanya yang anak yang malas belajar itu atau yang kurang, biasanya 15 menit sebelum dia masuk, kita dia lebih dulu gitu datangnya supaya diberi pelajaran tambahan pelajaran kayak gitu. Kalau tadi kan malas belajar ya Pak, kalau ini Bapak gimana caranya menghadapi peserta didik yang susah buat memahami pembelajaran? Nah, kalau yang susah memahami pembelajaran, saya di kelas biasanya menerapkan sistem yang namanya gaya belajar ya. Yang pertama kan ada belajar auditori, kinestetik sama yang visual gitu. Jadi saya mengkategorikan anak yang sesuai dengan gaya belajarnya. Kalau misalkan dia lihat anak tersebut yang tadi yang kekurangan apa ini? Yang susah memahami? Yang susah memahami. Nah, biasanya yang susah memahami itu masuk di kategori kalau ini tuh yang dia belum memahami konsep secara abstrak gitu. Jadi misalkan misalkan kalau matematika di saya kelas 3 ada anak 1 tambah 1 itu belum bisa gitu. Jadi masih abstrak. Nah, memahaminya dengan cara menghadirkan media pembelajaran, video pembelajaran seperti itu. Bagaimana Bapak menangani peserta didik yang berkebutuhan khusus? Nah, kebetulan kan di sekolah SD Ciwan Madura ini kan sekolah inklusi gitu ya. Jadi inklusi itu kita menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, di saya kebetulan ada berkebutuhan khusus itu siswa yang disleksia, yaitu dia di kategori umur dia atau di fase dia belum bisa memahami apa yang dia pelajari gitu ya. Kalau yang lain udah bisa membaca, menulis dia belum. Nah, menanganinya yaitu memisahkan gitu. Cuman karena ini sekolahnya udah dari dulu gitu inklusi, jadi ketika ada yang berbeda pun tidak dibully gitu. Jadi lebih ke merangkul teman-temannya. Jadi lebih misalnya ketika tidak bisa ataupun kesulitan yang lain, jadi konsepnya student peer gitu. Jadi teman-teman yang lain membantu, guru menjelaskan, teman-teman yang lain membantu.